obat adalah seni. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Theodorus. Hari ini saya akan bicara tentang salah satu bentuk studi potong lintang atau cross-seksional, yaitu CAP studi, Knowledge Attitude Practice. Penelitian ini sekarang lagi hype ya, terutama kaitannya dengan hal-hal yang lagi tren di dalam dunia kedokteran ataupun kesehatan. Dulu dikenal CAP studi hanya untuk dua hal, CAP studi on disease untuk penyakit, CAP studi untuk on drugs untuk obat. Sekarang mulai ramai CAP studi juga tentang daily activity gitu ya. Jadi CAP kepanjangan daripada Knowledge Attitude Practice. Kalau di Indonesia kan pengetahuan sikap dan perilaku, dan hanya dalam bentuk studi potong lintang atau cross seksional. Oke. Jadi itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, bagaimana cara membuat proposal daripada CAP studi ini ya. Jadi contoh pada tahun 2020 kemarin banyak sekali CAP studi on COVID-19 berdasarkan negara gitu ya, ada Cina segala macam. Jadi Knowledge Attitude Practice itu singkatan daripada CAP, pengetahuan sikap dan perilaku, PSP kalau di Indonesia kan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk ini kira-kira judul ya yang bisa Anda lihat ya. Judul-judul tentang CAP studi, jadi ada CAP studi Knowledge Attitude Practice on Insulin Administration among Diabetic Patient and Their Caregivers. CAP studi dipermasalahkan sekarang karena orang banyak pengen tahu gitu ya. Apakah kalau orang yang berpengetahuan baik, bersikap baik, itu perilakunya juga baik ya, atau akan melakukan. Bisa juga Knowledge Attitude Practice on Self Medication, ini terutama pada mahasiswa-mahasiswa yang berbau kedokteran atau kesehatan ya, kecenderungan untuk mengobati diri sendiri atau bersua medikasi. Ada juga yang saya baru ngomong tadi, CAP studi ini yang saya temukan di Sulawesi Utara tahun 2021 kemarin itu ya. CAP studi toward COVID-19 among North Sulawesi Utara residents ya. Ini sudah masuk di Journal Health of Education September 2021. Selanjutnya adalah CAP studi on sexual transmitted infection among youth in Kano, Northwest Nigeria ya. Jadi bisa juga kita lakukan yang sering ditemukan, misalnya penelitian-penelitian pada penyakit-penyakit STD, juga bisa pada penggunaan obat-obat OTC, misalnya NSAID ya. Dan terakhir adalah yang ramai dibicarakan di One Health ya, One Health tentang antibiotik resistensi ya. Jadi di seluruh dunia warning oleh WHO bagaimana untuk menurunkan antibiotik ini ya, resistensi antibiotik ini ya. Dan di Bali itu sudah dikenal dengan Desa Sejaka ya. Desa Sejaka sadar akan antibiotik gitu ya. A latent class of analysis Romania in population ya. Jadi ini bisa kita pakai penelitian-penelitian ini ya untuk adik-adik mahasiswa ya. Baik itu dari kedokteran, baik itu dari farmasi, kesehatan masyarakat ataupun yang berkaitan dengan kesehatan dan kedokteran gitu. Selanjutnya, nah, judul penelitian misalnya pengetahuan dan sikap perilaku swamedikasi di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsri ya. Ini yang lagi juga dilakukan oleh mahasiswa di fakultas saya yang sedang untuk proposal untuk penelitiannya, untuk skripsinya. Jadi dimulai dulu nanti dari definisi prevalensi baik in tingkat internasional sampai regional, kemudian dampak daripada swamedikasi, untung ruginya apa ya. Salah satu misalnya kalau swamedikasi untungnya cepat gitu ya, murah gitu. Tapi ruginya mungkin dia tidak tahu efek samping ataupun resistensi kalau menggunakan antibiotik gitu ya. Kemudian nanti di paragraf selanjutnya itu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengetahuan sikap dan perilaku itu ya. Masing-masing itu nanti mungkin satu paragraf, jadi 3 paragraf ya. Ya, jadi swamedikasinya sendiri mungkin 2 paragraf cukup ya, atau bisa ditambah 1 paragraf, 3 paragraf gitu. Baru nanti
dijelaskan pentingnya penelitian gitu. Yang kemarin saya nggak bosan-bosan ngingetin ada 5 itu ya. Selanjutnya, nah ini ya alasan pentingnya penelitian. Why this study is important gitu ya. Belum ada data, no scarce view, kontroversi data misalnya di center tertentu pengetahuan yang paling berhubungan, tetapi di center lain sikap yang paling berhubungan misalnya melengkapi data dari retrospektif ke prospektif, spesifik local area untuk daerah-daerah endemis ya. Kita jangan lupa ya. Jadi sekarang juga misal contoh oleh One Health WHO itu ya resistensi antimikroba itu sudah dianggap pandemi ya. Dianggap pandemi, tidak lagi endemi, tapi sudah dianggap pandemi. Kemudian khusus untuk kalau eksperimental adalah indikasi baru khusus untuk uji klinik gitu ya. Itu kira-kira gambaran daripada keseluruhan dari latar belakang ya, supaya runut dan runtut gitu ya. Jadi mulai kita definisikan dulu apa permasalahannya sampai nanti ke alasan pentingnya penelitian ya. Baru kita masuk nanti ke rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalahnya adalah apakah pengetahuan sikap dan perilaku berhubungan dengan sebuah medikasi. Kemudian kita boleh cukup di situ analisa kita. Jadi cukup sampai di situ dalam arti selesai analisanya bivariat. Tapi kalau kita ingin lebih detail, lebih ke dalam lagi, dari 3 faktor resiko ini, mana yang paling beresiko? Jadi kita selanjutkan dengan apa? Pertanyaan selanjutnya, faktor risiko mana yang paling berperan terhadap suatu medikasi? Ya, mungkin dari 3 ini bukannya pengetahuan, tapi perilaku. Walaupun pengetahuannya kurang baik, sikapnya kurang baik, mungkin perilakunya yang baik, gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan nanti dengan analisa multivariat. Jadi tergantung nanti pembimbing atau mahasiswanya kepengen kemana analisanya. Apakah cukup di atas saja analisa bivariat, apakah nanti akan berakhir sampai analisa multivariat. Ya, itu hak prerogatif masing-masing pelaku peneliti. Ya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, kalau tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan. Jadi untuk mengetahui hubungan pengetahuan sikap dan perilaku dengan sebuah medikasi, tujuan khususnya untuk mengetahui faktor risiko yang berperan terhadap sebuah medikasi. Inilah kalau diinggriskan tujuan umum ini sebenarnya outcome primer dan outcome sekunder. Tujuan umum ini outcome primer, tujuan khusus ini sebenarnya outcome sekunder. Oke. Selanjutnya akan kita ketahui dari situ manfaat hipotesanya ya. Boleh kita buat hipotesanya, tidak ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap sebuah medikasi. Kemudian hipotesis alternatif ada hubungan. Jadi hipotesa ini ada 2 konsekuensi gitu ya. Pertama adalah kalau kita membuat hipotesa harus ada rumus sampel. Yang kedua adalah menyatakan tidak ada dan ada itu menyatakan nanti alat analisa yang digunakan apa. Ya, one tail analysis atau two tail analysis. Itu pengertian hipotesis ya. Oke, selanjutnya dapat dilihat ini manfaat ya. Manfaat akademis untuk bidang kalau dia tadi penelitian sebuah medikasi, misalnya manfaat terhadap bidang farmakologi, manfaat klinis sebagai dokter, dan manfaat sosial pada pelaku gitu ya atau pasien. Ya, itu nanti bisa kita jelaskan. Minimal dalam penelitian itu manfaat klinis dan manfaat sosial ya yang kita capai gitu. Oke, dan ini nanti sesuai manfaat inilah akan menjadi saran kita apa setelah selesai nanti penelitian kita dapat kesimpulan dapat simpulan baru sarannya apa. Nah, saran ini dari manfaat ini. Oke. Selanjutnya adalah metode penelitiannya gitu ya. Jadi sudah di depan tadi saya ngomong cross sectional study atau studi potong lintang atau nama lainnya studi prevalence. Jadi tolong diingat kalau studi prevalence seperti kuliah sebelumnya, cross sectional itu ada 2 parameter yang Anda cari ya. Pertama kali Anda mencari angka prevalence, yang keduanya adalah menghitung prevalence ratio ya. Tempat dan waktu
Penelitian FKUMP Muhammadiyah Palembang dan FK Unsri dari bulan Oktober sampai November. Kenapa pakai dua tempat? Karena penelitian ini dia menggunakan kuesioner alat ukurnya, dan alat ukur kuesioner yang dia pakai itu belum divalidasi sehingga membutuhkan sampel lain yang serupa di tempat lain. Nah, yang dipilih adalah kebetulan Fakultas Kedokteran swasta di salah satu kota Palembang, namanya Fakultas Kedokteran Muhammadiyah, gitu ya. Jadi populasi dan sampel penelitian itu semua mahasiswa FK Unsri. Kalau sampelnya mahasiswa FK Unsri dari semester 1 sampai semester 7 ya, yang memenuhi kriteria inklusi. Kenapa 1 sampai 7? Karena kalau yang semester 8 sampai 12 itu sudah masuk klinik, masuk rumah sakit, akan repot untuk mengumpulkan mereka karena mereka sudah punya kesibukan tersendiri di rumah sakit, mungkin mereka sudah jaga menjadi koas segala macam gitu ya. Itu kira-kira gambarannya kenapa diambil dari semester 1 sampai semester 7 ya. Selanjutnya adalah besar sampel, persis sama dengan rumus cross seksional yang kemarin ya, kuliah kemarin. Jadi di sini P itu adalah prevalensi, bukan proporsi ya. Walaupun rumus ini disebut rumus satu proporsi gitu ya. Jadi itu Anda boleh pilih alfanya 90%, 90% atau 99% ya. Kalau prevalensinya itu Anda dapat dari referensi yang Anda pakai, berapa prevalensi suam medikasi di kalangan mahasiswa dari referensi yang Anda dapat. Baik itu mungkin dari apa? Buku teks ataupun dari jurnal-jurnal ya yang terpercaya gitu. Kalau Q1 minus P delta ini perbedaan atau differences. Oke. Selanjutnya adalah cara pengambilan sampel nomor 5 ya. Nah, kita tahu cara pengambilan sampel boleh random, boleh non-random, tapi sebagusnya adalah secara random untuk menghindari bias gitu ya. Jadi boleh kita ambil secara simple random, systematic random, block random, atau cluster ya. Jadi untuk menghindari bias dapat dilakukan secara proporsional karena berdasarkan semester tadi. Jadi kalau semester yang tinggi mungkin lebih tahu tentang cara penggunaan obat ya dibandingkan semester bawah. Jadi untuk menghindarkan itu diambillah secara proporsional berdasarkan semester gitu ya. Dan dilakukan secara stratifikasi berdasarkan seks ataupun semester. Boleh juga di matching kalau memang punya waktu. Kalau matching agak lama sedikit ya, perlu waktu gitu ya. Jadi khususnya untuk penelitian yang berjenjang, bukan berjenjang, yang sampelnya bertingkat begitu, bagusnya diambil secara proporsi ya. Apalagi misalnya setiap angkatan itu berbeda jumlah sampelnya, jumlah mahasiswanya gitu ya. Misalnya semester 7 totalnya misal 300, semester 5 total 150, semester 3 misalnya 175, semester 1 misalnya 200. Nah, bagaimana mengambil dari masing-masing semester ini supaya representatif menurut semesternya. Nah, itulah yang diambil secara proporsional. Oke? Itu kata kunci daripada representatif gitu ya, dari masing-masing semester ataupun tingkat ataupun kelas, namanya terserah ya, supaya representatif mewakili masing-masing kelompok ya. Selanjutnya adalah variabel penelitian ya. Jadi saya nggak bosan-bosan ngingetin ya, disease dan outcome itu bahasa metode penelitian. Dependent itu lebih kepada sejawat kita di biostatistik atau statistik. Dependent, independent ini kita temukan di alat komputer statistik gitu ya. Risk factor exposure metode penelitian. Jadi suam medikasi adalah dependentnya, risknya adalah pengetahuan sikap dan perilaku, sosiodemografik dan atau data variabel universal itu misalnya umur, seks, semester, alamat, uang saku, boleh juga ditambah indeks prestasi, boleh. Ya, silakan aja yang berkaitan dengan sosiodemografi gitu ya. Itu variabel penelitian. Nah, nomor 7 ini yang agak ribet ya. Semua variabel ini akan kita buat definisi operasionalnya gitu ya. Oke. Nah, definisi operasional ini ada 5 ya. Selanjutnya adalah
Itu biasanya kita bentuk dalam bentuk tabel. Jadi definisi kita buat, cara ukur semua medikasi itu apa, cara ukurnya bagaimana, alat ukurnya apa, hasil ukurnya apa, skala ukurnya apa. Skala ukur jangan lupa ya, ada 4 ya, NORI, nominal, ordinal, rasional, dan interval gitu ya. Alat ukur yang dipakai semuanya sama, pakai kuesioner gitu ya, tinggal hasil ukurnya apa segala macam. Nah ini variabel dependent, independent, serta sosiodemografik kita buatkan sebenarnya definisi operasionalnya gitu ya. Nah selanjutnya adalah alat dan bahan, apa yang kita pakai gitu ya, alat dan bahan ya. Jadi kita pakai kuesioner, kuesionernya siapa ya? Alat ukur yang dipakai dalam ini adalah kuesioner, yang dipakai punya siapa, itu mesti dicantumkan referensinya ya. Kemudian akan divalidasi pada sampel yang mirip, yaitu mahasiswa, FK, Muhammadiyah, Palembang. Dan itu nanti dihitung validasinya ya. Oke. Kemudian nanti yang nomor 9 adalah prosedur dan cara kerja, bagaimana ya kita pengambilan sampel, mulai dari sebenarnya dari pengambilan izin ya, ngubungin pihak Muhammadiyah segala macam, mengambil izin segala macam, kemudian mulai pengambilan sampel, cara pembagian kuesionernya bagaimana, dan cara pengisiannya bagaimana. Jadi kita tahu kuesioner ada 2 ya, self administer dan face to face. Face to face itu kita tanya langsung ya, kalau self administer dia ngisi sendiri ya. Dan terakhir kita tutup nanti dengan parameter keberhasilan ya. Jangan lupa setiap metode penelitian itu ada parameter keberhasilannya. Itu menyatakan kita tahu apa yang kita cari. Jadi kalau cross seksional, studi potong lintang atau prevalence study, ada 2 yang dicari. Satu adalah angka prevalensi, yang kedua untuk menyatakan hubungan itu dicarilah namanya prevalence ratio. Ya, kalau bisa bermakna. Nanti kesimpulannya ada 4 yang kemarin saya ngomong ya. Bisa berhubungan bermakna, bisa berhubungan tidak bermakna, yang tidak boleh itu tidak berhubungan bermakna, apalagi tidak berhubungan tidak bermakna gitu ya. Jadi parameter keberhasilan itu wajib kita cantumkan. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Saya kasih contoh ini, dia sampai si mahasiswa pengen sampai ke multivariat. Jadi faktor risiko yang berperan terhadap sebuah medikasi ini nanti pakai regresi logistik. Jadi pertama bivariat dulu, analisa masing-masing pengetahuan sikap, pengetahuan terhadap sebuah medikasi, sikap terhadap sebuah medikasi, kemudian perilaku terhadap sebuah medikasi. Sebenarnya jenis kelamin dan tahun akademik tidak perlu gitu ya. Nah, baru nanti waktu masuk ke komputer statistik, tiga-tiganya langsung ke sebuah medikasi. Akhirnya kita lihat nanti apakah faktor risiko mana yang paling berperan. Ya, itu kira-kira nanti analisanya gitu ya. Jadi ini yang sampai ke akhir nanti analisanya. Si mahasiswa pengen sampai ke melihat dari 3 faktor risiko ini mana yang paling berperan. Dan itu nanti akan dapat kesimpulannya ya. Itu dulu mungkin ya untuk hari ini ya, untuk untuk kuliah CAP Studi Knowledge Attitude Practice atau pengetahuan sikap perilaku di Indonesia kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda coba untuk para mahasiswa yang sedang membuat skripsi ya, proposal ataupun apa ya, termasuk tesis ya. Ke jenjang yang lebih tinggi juga boleh ya, apalagi itu kaitannya dengan kebijaksanaan. Apalagi Anda yang bergerak di bidang kebijaksanaan, termasuk analisa dengan farmakoekonomics gitu ya. Mana yang lebih menguntungkan, misalnya cost benefit, cost efektif atau cost utility ya. Silakan, sampai ketemu ya. Silakan subscribe, like, and share ya. Sampai ketemu. Ciao.